Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Galatia 5 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang Kristen di Galatia dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka. Karena anggota jemaat gereja yang berada di Galatia pada waktu itu dihasut oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa keselamatan dan pembenaran itu merupakan hasil perbuatan dan kesungguhan seseorang memelihara dan menuruti hukum Taurat dan Sunat. Orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi diharuskan untuk melaksanakan sunat. Hal tersebut menyebabkan orang Kristen yang setia kepada Allah dan telah percaya tentang kabar baik dan firman-Nya mulai ragu dalam iman. Menjawab keraguan tersebut, maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia tentang janji Allah demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Allah memberitahu kita bahwa pengampunan yang kita terima dan tempat yang disediakan bagi kita di surga hanyalah sebuah hadiah cuma-cuma atau sola gracia dari Allah melalui Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Inilah kebenaran yang kita nanti-nantikan, yang sesungguhnya sudah digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan nanti akan disempurnakan pada masa Kristus datang kedua kali. Untuk mendapatkan anugerah pembenaran dan keselamatan tersebut, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus melalui baptisan kudus. Kalau demikian, apakah kita tidak perlu melakukan hukum Taurat? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia pasti akan melakukan firman-Nya. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Paulus tentu tidak bermaksud untuk mengajak jemaat di Galatia untuk tidak melakukan hukum Taurat. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5 ayat 17-19, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu iota pun dari hukum itu tidak akan diubah sebelum dikenapi. Dan barang siapa yang mengurang dan kemudian mengubahnya, nanti dia akan menjadi yang terkecil di kerajaan surga. Tapi barang siapa mengajarkan dengan benar, maka merekalah yang disebut besar dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang kita nantikan. Bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah, yaitu sola gracia dari Tuhan semata. Orang yang mendapatkan anugerah hanya orang yang beriman. Dan seseorang yang beriman adalah karena mendengar firman Tuhan. Demikianlah dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rom 10 ayat 17. Orang yang beriman akan melakukan hukum Taurat dengan baik, didorong oleh iman dan cinta kasih kepada Kristus. Seseorang yang beriman tidak mungkin tidak melakukan hukum Taurat dan firman Allah, sebab iman yang tanpa perbuatan yang baik tidak berarti apa-apa. Demikianlah dikatakan Yakobus, iman bila tidak disertai dengan perbuatan
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Tetapi perbuatan kita untuk melakukan hukum Taurat dan firman Tuhan bukanlah tindakan untuk memperoleh kebenaran atau bukan supaya kita dibenarkan. Perbuatan itu kita lakukan adalah buah dari iman dan cinta kasih kepada Tuhan yang telah membenarkan kita karena kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, kita melakukan semua perbuatan yang baik berdasarkan hukum Taurat dan firman Tuhan. Bukan karena paksaan atau karena rasa takut akan hukuman. Sebab kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kemerdekaan yang kita terima, jangan kita pakai menjadi kesempatan untuk tidak melakukan firman Tuhan dan berbuat dosa. Tetapi justru melakukan seluruh hukum Taurat dengan melakukan perbuatan kasih. Rasul Paulus berkata demikian, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Selamat melakukan hukum Tuhan, selamat diselamatkan oleh cinta kasih Tuhan, hanya karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan yang kami terima dari Tuhan. Dan rasa syukur kami akan anugerah itu yang kami terima dari iman kami. Mau kami wujudkan dengan melakukan hukum-Mu, dengan setia berjalan bersama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Mampukan kami melakukan semuanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan hukum Tuhan, selamat menerima anugerah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.